Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Kalena dhamma sawanang itam manggalamuttamang. Mendengarkan dhamma pada saat yang sesuai, itulah berkah utama. Kepada para Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, selamat pagi semuanya, terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Pada kesempatan pagi hari ini, saya ingin menyampaikan dan membahas satu khotbah dari Sang Buddha yang sesungguhnya sudah tidak asing, terutama bagi umat Buddha. Khotbah ini adalah Kalama Sutta yang sering kita kenal sebagai khotbah yang dijadikan sebagai acuan bagi umat Buddha mengenai pentingnya menyelidik, pentingnya untuk inquiry terhadap sebuah anggapan yang dianggap sebagai kebenaran. Nah, khotbah ini juga seringkali dipahami oleh umat Buddha sebagai khotbah yang mengajarkan kita untuk jangan percaya terhadap sesuatu yang belum dibuktikan, terhadap sesuatu yang seharusnya harus ehipassiko, datang dan melihat. Nah, oleh sebab itu, penting kiranya kalau kita hendaknya memahami apa itu khotbah Kalama Sutta. Sebenarnya istilah Kalama Sutta ini digunakan oleh orang Barat. Karena khotbah ini diberikan Sang Buddha kepada suku Kalama, maka seringkali dianggap sebagai atau disebut sebagai Kalama Sutta. Tetapi sesungguhnya khotbah ini di dalam Tipitaka menggunakan sebutan yang lain. Dalam tradisi Myanmar atau Catak Sanggayana, Tipitaka Catak Sanggayana disebut Kesamuti Sutta. Sementara dalam tradisi BTS, Pali Text Society disebut Kesaputiya Sutta. Nah, istilah Kalama Sutta sebenarnya istilah baru yang digunakan oleh umat Buddha di Barat untuk menyampaikan sutta ini dengan sebutan oleh mereka Kalama Sutta. Tetapi sebutan yang ada dalam Tipitaka, tradisi BTS, Pali Text Society adalah Kesaputiya Sutta, sedangkan dalam Catak Sanggayana adalah Kesamuti Sutta. Nah, mari kita lihat isi dari sutta ini yang oleh umat Buddha sangat populer digunakan sebagai acuan untuk mengerti bahwa sesuatu jangan harus dipercaya tetapi harus dibuktikan. Sutta ini diberikan oleh Sang Buddha ketika beliau berada di Kusala. Jadi pada zaman Sang Buddha ini ada 16 negara yang besar, yang salah satunya adalah negara Kusala. Negara yang dipimpin oleh seorang raja bernama Pasenadi Kusala. Nah, raja ini juga menjadi pengikut Sang Buddha dan seringkali ditemukan dalam Tipitaka bertemu dengan Sang Buddha. Nah, di kerajaan Kosala ini, di bawah kerajaan Kosala ini juga banyak sekali kerajaan-kerajaan kecil yang mana
Ada juga salah satu kota yang disebut sebagai Kesamuti, kota Kesamuti, atau dikenal sebagai Kesaputa. Nah, Kesaputa atau Kesamuti. Maka kemudian di dalam BTS, Bali Text Society, khotbah Kesaputia Sutta, nah dalam catat sayangana Kesamuti Sutta. Nah, kota ini disebut Kesamuti, kota perdagangan. Nah, yang tinggal, yang hidup di kota Kesamuti ini adalah orang-orang dengan suku bernama suku Kalama. Nah, itulah kenapa kemudian oleh orang Barat untuk dimudahkan khotbah ini disebut khotbah Kalama Sutta. Padahal khotbah yang tadi saya sampaikan berada di dalam kitab yaitu Tipitaka itu adalah Kesamuti Sutta. Nah, khotbah ini terdapat di dalam Anguttara Nikaya. Jadi dari Sutta Pitaka, bagian Anguttara Nikaya di Tika Nipata, terutama di bagian Mahawagya. Nah, dalam Mahawagya, Tika Nipata, Anguttara Nikaya, Sutta Pitaka ini, khotbah ini ditemukan. Nah, dalam khotbah ini diawali dengan sebuah introduction atau sebuah nidana pengantar di mana dikatakan ada beberapa pertapa, beberapa brahmana, atau dengan kata lain beberapa guru agama yang datang ke Kesamuti dan mengajarkan ajaran mereka kepada suku Kalama. Nah, pada saat mereka masing-masing mengajarkan ajaran mereka, nah masing-masing guru agama ini selalu mengunggulkan ajarannya sendiri. Mengunggulkan, meninggikan ajarannya sendiri, tetapi di saat yang sama kemudian merendahkan, mencela, menghina ajaran-ajaran yang lain. Kemudian ada pertapa lain, ada brahmana lain, guru agama lain juga datang. Dan juga sama. Mereka masing-masing ketika mengajarkan ajaran mereka, mereka meninggikan ajaran sendiri, mengunggulkan ajaran sendiri, kemudian di saat yang sama merendahkan, mencela, mengkritik, menghina ajaran lain. Nah, ini membuat orang-orang yang berada di Kesamuti ini atau suku Kalama ini menjadi bimbang, menjadi ragu. Sebenarnya di antara ajaran-ajaran ini mana yang benar, mana yang bohong, mana yang sebenarnya itu adalah sesuai dengan kebenaran, mana yang sebenarnya tidak sesuai dengan kebenaran. Mereka bimbang, mereka ragu. Itulah kenapa kemudian ketika Sang Buddha datang ke Kosala, kebetulan ya beliau dengan para siswanya mendatangi yaitu kota Kesamuti. Wah, ini kesempatan bagi orang-orang Kalama atau suku Kalama untuk bertemu dengan Sang Buddha dan menanyakan hal ini. Maka ketika Sang Buddha datang, mereka datang. Ya tentu karena mereka ini bukan pengikut Sang Buddha, maka ya mereka ada yang datang kemudian memang bernamaskara, ada yang datang kemudian beberapa yang datang kemudian hanya beranjali, ada juga mereka yang datang kemudian langsung duduk saja. Ya karena tidak semua yang datang ini memang bahkan mereka bukan pengikut Sang Buddha, maka ya mereka hanya sekedar datang kemudian basa-basi ya karena Sang Buddha adalah petapa adalah orang yang memang di masyarakat pada waktu itu dijadikan sebagai panutan, maka ada yang datang dengan bernamaskara, datang dengan beranjali, tapi juga ada yang datang pokoknya datang kemudian duduk. Tidak bernamaskara, tidak beranjali, tidak katakan berkenalan dengan Sang Buddha. Nah, kemudian mereka menceritakan apa yang terjadi. Ada beberapa brahmana datang, para guru spiritual datang, yang mereka itu masing-masing ketika mengajarkan Dhamma meninggikan ajaran mereka, tetapi kemudian merendahkan, menghina, mengkritik
ajaran lain sebagai tidak benar, sebagai salah. Nah, mereka bingung, menjadi bimbang, menjadi ragu. Sebenarnya mana yang benar, mana yang tidak benar, mana yang bohong. Nah, lantas Sang Buddha mengatakan bahwasanya ya memang sudah sepantasnya Anda sekalian ragu. Sudah sepantasnya Anda sekalian bimbang dengan yang masing-masing guru agama ini mengklaim bahwa ajaran mereka yang benar sementara yang lain tidak benar. Maka orang menjadi bimbang, menjadi ragu yang benar mana, yang salah mana. Nah, Sang Buddha kemudian memberikan satu pernyataan. Nah, pernyataan inilah yang kemudian diterjemahkan dengan berbagai penerjemahan, kemudian dikatakan maknai, atau dimengerti, dipahami dengan berbagai pemahaman yang ini penting untuk kita pahami. Nah, Sang Buddha dalam bahasa Pali yang tertulis di dalam kitab Tipitaka mengatakan, Etatum he kalama ma anusavena, ma parang paraya, ma itikiraya, ma pitaka sampadena, dan seterusnya. Yang kemudian diterjemahkan oleh beberapa orang dengan penerjemahan, janganlah percaya begitu saja dengan tradisi lisan, tradisi turun-temurun, dengan kitab suci Tipitaka. Bahkan ada yang menerjemahkan, janganlah begitu percaya dengan tradisi lisan, tradisi turun-temurun, jangan percaya kepada kitab suci, termasuk Tipitaka, jangan percaya kepada kata-kata gurumu, termasuk bahkan ketika itu adalah kata-kata Sang Buddha. Ada yang menerjemahkan demikian. Yang intinya adalah, jangan percaya. Nah, terjemahan jangan percaya di sini memang dapat memberikan nilai positif. Positifnya adalah, wah ternyata ajaran Sang Buddha ini mengajarkan kita untuk menyelidiki. Ajaran Sang Buddha ini mengajarkan kita untuk berinvestigasi, menjadi researcher, menjadi penyelidik, tidak langsung dipercayai dengan apa yang diperoleh, tapi harus diselidik. Jadi ada motivasi di situ untuk menyelidik. Itu sisi positifnya. Tetapi kalau tidak hati-hati, dengan terjemahan jangan percaya, bisa saja beberapa orang kemudian selalu menolak apapun kata-kata yang ada di dalam kitab suci, termasuk Tipitaka. Bahkan menolak kata-kata yang memang disampaikan oleh Sang Buddha dengan alasan, kan saya belum membuktikan, untuk apa saya percaya. Ini bahayanya. Sehingga apa? Sehingga dengan tidak memunculkan rasa percaya karena merasa belum membuktikan, bagaimana dia akan termotivasi untuk membuktikan kalau kemudian rasa percaya saja tidak ada. Itu bahayanya. Padahal kalau kita memperhatikan di dalam Kalamasutra seperti yang tadi saya sampaikan, dalam bahasa Palinya sebenarnya terjemahan jangan percaya itu tidak ada di sana. Terjemahan yang tepat adalah, kalau kita mengacu kepada istilah eta, yang dalam hal ini adalah kata kerjanya, eta tumhi kalama ma anusavena. Wahai suku Kalama, janganlah kalian, atau hendaknya kalian jangan datang atas dasar anusawa. Jadi eta itu adalah hendaknya datang, ma itu jangan. Jadi kalian hendaknya jangan datang atas dasar anusawa. Nah, anusawa di sini diartikan sebagai yaitu
hal yang sudah diulang-ulang. Jadi semacam informasi yang sudah diulang-ulang. Jadi, wahai suku Kalama, hendaknya kalian jangan datang atas dasar hal yang atau informasi yang diulang-ulang. Anusawa. Dan juga jangan datang atas dasar tradisi turun-temurun, parang-parang. Jangan pula datang atas dasar itikira, desas-desus, atau kabar burung. Janganlah kalian datang atas dasar kitab suci, Pitaka Sampadena. Nah, sebelum kita lanjutkan ke poin-poin lain, nah sekarang kita harus memahami. Mengapa Sang Buddha mengatakan atau meminta kepada suku Kalama untuk jangan datang atas dasar informasi yang sudah diulang-ulang, tradisi yang sudah turun-temurun, desas-desus atau kitab suci? Ini sebenarnya yang dimaksud jangan datang di sini adalah jangan datang untuk membuat kesimpulan bahwa ini benar, ini salah, hanya atas dasar informasi yang diulang-ulang. Anusawa. Jangan datang untuk menyimpulkan bahwa ini benar, ini salah, hanya atas dasar tradisi yang sudah turun-temurun. Jangan datang untuk menyimpulkan ini benar, ini salah, hanya atas dasar desas-desus, hanya atas dasar kitab suci. Nah, di sini tidak membicarakan jangan percaya. Sebenarnya, kalau nanti kita selidik lagi, Anda tentu diperbolehkan untuk percaya. Percaya terhadap informasi yang memang sudah diulang-ulang, percaya terhadap tradisi turun-temurun, percaya terhadap yaitu informasi yang katakan desas-desus. Ya, biasanya kalau misalnya sekarang di media sosial kan banyak desas-desus yang muncul, bisa juga memunculkan percaya. Dan juga tentu diperbolehkan untuk percaya dengan kitab suci. Tetapi yang hendaknya jangan dilakukan adalah penyimpulan. Percaya boleh, tetapi kalau sampai menyimpulkan bahwa ini pasti benar, ini salah, sebelum membuktikan, nah ini yang harus hati-hati. Harus hati-hati. Maka nanti kalau kita perhatikan dalam Canggi Sutta, nah, dalam Canggi Sutta itu ada 5 hal yang Sang Buddha mengatakan bisa memiliki 2 kemungkinan. Bisa benar, bisa salah. Nah, ternyata dari 5 hal ini ada 3 hal yang juga termasuk yang disampaikan di Kalama Sutta. Yang salah satunya adalah anusawa, yaitu informasi yang sudah diulang-ulang atau seringkali diterjemahkan sebagai tradisi lisan. Informasi yang diulang-ulang. Sang Buddha mengatakan bahwa ini bisa benar, bisa salah. Dan Sang Buddha menyampaikan dalam khotbah ini, dalam Canggi Sutta, ketika seseorang mendapatkan pengetahuan dari informasi yang sudah diulang-ulang, atau sebuah tradisi lisan, nah kemudian dia mengatakan, saya percaya dengan informasi ini. Sang Buddha mengatakan, ini adalah orang yang menjaga kebenaran. Tetapi, jangan sampai kemudian hanya sekedar tradisi yang diulang-ulang, kemudian yang dianggapnya sebagai benar, kemudian menyimpulkan, ini yang paling benar, yang lain salah. Nah, ini yang Sang Buddha mengatakan, orang demikian itu menghancurkan sebuah kebenaran. Karena apa? Belum membuktikan, tetapi sudah mengklaim bahwa ini saja yang paling benar, yang lain salah. Tetapi kalau hanya mengatakan, ini yang saya ketahui, yang saya pahami, yang saya percayai melalui tradisi lisan, melalui informasi yang diulang-ulang, itu adalah orang yang menjaga kebenaran. Tidak masalah.
Tetapi kalau sampai menyatakan ini yang paling benar, semua yang lain salah, nah ini yang harus hati-hati. Mengapa? Karena bisa juga klaim kita ini salah. Karena kita belum membuktikan. Nah demikian pula, tidak hanya yaitu tradisi lisan atau informasi yang diulang-ulang, tetapi juga termasuk adalah tradisi yang sudah turun-temurun, parang-para, kemudian desas-desus, dan juga adalah kitab suci. Maka yang dimaksud adalah jangan datang untuk menyimpulkan bahwa ini benar, ini salah, hanya sekedar dasarnya adalah kitab suci. Kemudian juga yang kelima, jadi ada sini 4. Yang kelima adalah jangan pula datang atas dasar takahetu. Nah, takahetu itu adalah atas dasar logika. Nah, ini penting. Ada yang menerjemahkan, tadi saya sampaikan, menerjemahkan Kalamasuta dengan jangan begitu percaya pada tradisi lisan, tradisi yang turun-temurun, kitab suci, kata gurumu termasuk kata-kata Sang Buddha. Tetapi kalau Anda sudah memikirkan masak-masak, direnungkan masak-masak bahwa ini sesuai dengan logika. Nah ini penting, sesuai dengan logika, bermanfaat dan sebagainya, maka lakukan. Padahal di dalam Kalamasuta bahkan logika pun juga jangan kemudian kita datang untuk menyimpulkan bahwa dengan logika yang kita anggap sebagai benar, ini pasti benar, yang lain salah. Dan juga tidak. Karena logika juga bisa benar, juga bisa salah. Yang akan memastikan bahwa ini benar, ini salah, adalah ketika nanti berusaha untuk menginvestigasi, menyelidik ke dalam pengalaman, ke dalam praktik, baru kita bisa menyimpulkan. Nah, jangan pula datang atas dasar logika. Jangan pula datang atas dasar inference, naya hetu, kesimpulan. Ya, jadi kesimpulan. Karena kita dengan berbagai hal, ya atas pemikiran kita, kemudian kita menyimpulkan. Hanya sekedar penyimpulan dalam pikiran. Itu juga jangan dijadikan sebagai acuan untuk menyimpulkan ini benar, ini salah. Naya hetu. Kemudian juga yang ketujuh adalah akara parivitakena. Jangan datang atas dasar akara pariwitaka. Atas dasar pemikiran yang tampaknya sesuai. Pemikiran yang tampaknya itu cocok. Nah itu juga kalau kita belum menyelidik, belum mengalami sendiri, itu juga tidak bisa dijadikan sebagai acuan untuk menyimpulkan ini benar, ini salah. Dan kemudian jangan pula datang atas dasar didik nijana kanti yang dapat diartikan sebagai persetujuan terhadap pandangan yang muncul dari perenungan. Bahkan ketika kita hanya merenungkan sesuatu, merenungkan sebuah pandangan tertentu, itu pun juga belum bisa dijadikan sebagai acuan untuk menyimpulkan bahwa ini pasti benar, kemudian atau yang lain salah. Tidak bisa dijadikan sebagai acuan. Tetapi apakah Anda tidak boleh percaya? Boleh percaya. Kenapa tidak? Nah, tadi saya menyampaikan satu sutta namanya Canggih Sutta. Nah, dalam Canggih Sutta ini, tadi saya sampaikan ada 5 hal yang mana bisa memiliki 2 kemungkinan, bisa benar, juga bisa salah. Nah, di antara 5 hal ini ada 3 yang juga disebutkan di dalam Kalamasuta. Yang pertama adalah anusawa, tradisi lisan atau informasi yang sudah diulang-ulang. Yang kedua adalah akara pariwitaka. Ya, tadi saya sampaikan adalah sebuah, yaitu pemikiran yang tampaknya sesuai. Nah, yang ketiga adalah didik nijana kanti. Persetujuan terhadap pandangan yang muncul karena perenungan. Nah,
Tiga ini pun juga bisa memiliki dua kemungkinan, bisa salah juga bisa benar. Tapi kalau orang kemudian mendapatkan pemahaman dari tiga hal ini, mengatakan sejauh saya memahami hal ini melalui tiga hal ini, ya inilah yang saya anggap sebagai benar. Tidak masalah. Tetapi kalau kemudian berlanjut menyimpulkan ini saja yang paling benar, yang lain salah, itulah yang Sang Buddha mengatakan orang demikian tidak menjaga sebuah kebenaran. Karena tiga hal ini pun juga belum tentu benar kalau hanya sekedar yaitu sebuah katakan tradisi lisan, pemikiran yang tampaknya sesuai, atau sekedar yaitu perenungan, setuju karena terhadap pandangan yang sudah direnungkan, itu belum tentu benar. Maka ini tidak bisa dijadikan sebagai acuan untuk menyimpulkan ini benar, ini tidak benar. Nah, kemudian yang ke-9 adalah Babarupataya. Jangan datang atas dasar Babarupataya yang artinya adalah atas dasar melihat bahwa ada seseorang yang tampaknya kompeten. Baba itu artinya mampu, kompeten. Wah, ini orang ini sepertinya kok pandai, orang ini kok sepertinya cerdas, orang ini kok sepertinya kompeten, ahli, mahir. Kemudian menyimpulkan, wah ini pasti benar. Oh, pasti ini salah. Tidak bisa demikian. Kalau orang kemudian percaya terhadap orang demikian, ya kenapa tidak? Confidence bisa muncul, keyakinan bisa muncul, tetapi penyimpulan bahwa ini pasti benar, yang lain salah, itu belum bisa dijadikan sebagai acuan. Walaupun kita mendengar dari orang yang kelihatannya kompeten. Bahkan yang ke-10 yang terakhir adalah janganlah datang atas dasar bahwa ini adalah guru saya. Bahwa pertapa ini adalah guru saya. Karena guru saya mengatakan demikian, maka saya dapat menyimpulkan ini pasti benar, yang lain salah. Nah, ini juga tidak bisa dijadikan sebagai acuan. Tapi kalau kemudian seseorang punya kepercayaan terhadap apa kata guru, ya kenapa tidak? Punya kepercayaan bahwa ini benar, kenapa tidak? Tetapi jangan kemudian menyimpulkan bahwa ini pasti benar, yang lain itu salah. Karena kalau demikian, maka ya ini menghancurkan sebuah kebenaran. Barangkali yang lain itu malah hanya benar, sementara kata-kata guru kita ternyata salah. Walaupun di awal kita punya keyakinan, punya kepercayaan. Nah, 10 hal ini oleh Sang Buddha dikatakan tidak bisa dijadikan sebagai acuan untuk menyimpulkan benar dan salah. Nah, lantas bagaimana kita menyimpulkan benar dan salah? Tolok ukurnya itu apa? Ukurannya itu apa? Ini yang paling penting. Yang kemudian Sang Buddha melanjutkan. Kalau seseorang mengetahui oleh dengan dirinya sendiri bahwa ini tercela, ini tidak dipuji oleh para bijaksanawan, dan ketika hal ini dipraktekkan, ternyata membawa penderitaan, membawa ketidaksejahteraan, maka jangan lakukan ini. Nah, artinya melalui pengalaman sendiri tahu bahwa hal ini tidak bermanfaat, hal ini merugikan, hal ini dicela oleh para bijaksanawan, hal ini tercela tidak baik, membawa kepada duka penderitaan. Maka jangan lakukan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, lantas bagaimana seseorang tahu bahwa ini membawa duka penderitaan? Itulah kemudian Sang Buddha juga melanjutkan. Dan ini sebenarnya inti dari khotbah yang ada di dalam Kalamasuta. Karena ingat, Kalamasuta ini terdapat di dalam Tika Nipata. Nah, para arahanta pada zaman dulu
menggabungkan atau mengelompokkan suta-suta yang ada dalam tiga nipata untuk menunjukkan bahwa ada 3 poin penting yang terdapat di dalam suta ini. Jadi poin yang paling penting dalam suta ini adalah 3 hal, bukan 10 hal tadi. Bukan yaitu anusawa, parangpara, itikara, pitaka, sampadana, naya hetu, taka hetu, dan seterusnya. Bukan itu. Tetapi 3 poin ini yang sebenarnya menjadi tolok ukur untuk mengetahui apakah ini bermanfaat atau tidak bermanfaat. Nah, dalam 3 hal ini Sang Buddha mengatakan, yang pertama, kalau seseorang batinnya dikuasai oleh keserakahan, kira-kira tercela atau tidak tercela? Tentu bahkan mereka suku Kalama mengatakan, walaupun mereka bukan murid Sang Buddha, mengatakan, oh tercela Bante. Lantas kalau itu tercela, membawa kepada penderitaan atau kebahagiaan, oh penderitaan Bante. Dan apakah orang yang batinnya dikuasai oleh keserakahan, dia akan melakukan berbagai macam kejahatan, yaitu pembunuhan, pencurian, perzinahan, berbohong, dan dia juga akan mengajak orang lain juga untuk melakukan hal yang sama? Benar Bante? Kalau demikian halnya, apakah perbuatan-perbuatan demikian yang dikuasai oleh keserakahan atau yang dipengaruhi oleh keserakahan ini tercela atau tidak tercela? Tercela Bante. Dan apakah ini membawa kepada kebahagiaan atau penderitaan? Penderitaan Bante. Nah, karena hal itulah maka jangan melakukan. Nah, dari sini kita bisa menengarai bahwa tolok ukur yang pertama bahwa sebuah ajaran ini tidak bermanfaat, merugikan, tidak patut untuk dipraktekkan adalah ketika perbuatan tersebut dikuasai, disertai oleh keserakahan. Nah, sekarang kalau kita bicara tentang informasi atau katakan hal-hal yang terdapat di dalam anusawa tradisi lisan, yang terdapat di dalam tradisi yang sudah turun-temurun, yang muncul dari desas-desus, yang terdapat dalam kitab suci, yang masuk akal, yang muncul karena kesimpulan, yang dipikir itu sesuai, dan seterusnya, kira-kira ada tidak di dalam ajaran-ajaran yang terdiri dari 10 hal ini yang mengajarkan keserakahan? Tentu akan ada. Bisa ada, memungkinkan ada. Dan kalau ternyata yang dipahami sebagai kebenaran, yang dipercaya sebagai kebenaran, yang berangkat atau katakan yang diambil dari tradisi lisan, dari tradisi turun-temurun, dari kitab suci, ternyata di situ ada keserakahan yang mengantarkan seseorang untuk melakukan berbagai macam kejahatan, maka tentunya itu jangan dilakukan. Jadi tolak ukurnya di sini untuk tidak melakukan perbuatan adalah karena itu ada keserakahan di dalamnya. Yang pertama. Yang kedua adalah Sang Buddha mengatakan, kalau seseorang batinnya dikuasai oleh kebencian, apakah kebencian itu tercela atau tidak tercela? Tentu tercela. Dan apakah membawa kepada kebahagiaan atau penderitaan? Tentu penderitaan. Dan orang yang batinnya dikuasai oleh kebencian, apakah dia kemudian akan melakukan berbagai tindak kejahatan, membunuh, mencuri, berbohong, berzina, dan juga mengajak orang lain untuk melakukan kejahatan yang sama? Jelas iya. Jelas orang demikian akan melakukan berbagai macam kejahatan yang tentunya adalah perbuatan demikian membawa kepada penderitaan, membawa kepada ketidaksejahteraan,
perbuatan demikian tercela atau dicela oleh para bijaksanawan. Karena hal itulah maka jangan lakukan. Nah, tolok ukur yang kedua adalah perbuatan yang disebabkan oleh kebencian. Melalui pengalaman sendiri. Kalau misalnya kita mendapatkan pemahaman dari kitab suci, ternyata itu mengajarkan kita untuk, yaitu katakan berbuat kejahatan yang didasari kebencian, ya tentunya itu tidak benar, itu tidak baik. Jangan dijadikan sebagai acuan bahwa ini adalah kebaikan, karena membawa kepada penderitaan yang disebabkan membawa kepada perbuatan yang tidak sesuai. Nah, tolak ukur yang ketiga adalah kalau seseorang batinnya dikuasai oleh moha, oleh ketidaktahuan, apakah ini tercela atau tidak tercela? Jelas tercela. Apakah membawa kepada kerugian atau manfaat? Jelas membawa kepada kerugian. Dan orang yang batinnya dikuasai oleh ketidaktahuan pasti akan melakukan berbagai bentuk kejahatan. Membunuh, mencuri, berzina, berbohong, dan juga mengajak orang lain untuk melakukan hal yang sama. Dan apakah ini tercela atau tidak tercela? Jelas tercela. Dan apakah ini memberikan manfaat atau penderitaan? Jelas penderitaan. Dan karenanya ini pun juga jangan dilakukan. Nah, karena hal inilah kemudian Sang Buddha mengatakan jangan datang atas dasar tradisi lisan, tradisi turun-temurun, desas-desus, kitab suci, karena logika, karena kesimpulan, karena pemikiran yang dianggapnya sesuai, karena sebuah persetujuan terhadap pandangan yang sudah direnungkan, karena melihat, oh orang ini adalah kompeten, mahir, ahli, pakar, dan bahkan jangan menjadikan sebagai acuan untuk menyimpulkan ini benar hanya atas dasar, oh ini adalah guru saya, ini adalah pertapa yang adalah guru saya. Tetapi acuannya adalah apakah yang diajarkan ini, apakah informasi ini yang kita terima ini, setelah kita selidik, di situ ada keserakahan, kebencian, kebodohan, atau tidak. Kalau di situ ada keserakahan, ada kebencian, ada kebodohan yang membawa kepada perbuatan yang buruk, yang menghancurkan, yang merugikan, maka jangan lakukan. Nah, Sang Buddha kemudian melanjutkan dengan hal yang berbeda sebaliknya. Beliau mengatakan, kalau seseorang batinnya tidak dikuasai oleh keserakahan, apakah ini tercela atau tidak tercela? Ya, tidak tercela, Bante. Yang tidak tercela apakah bermanfaat atau merugikan? Ya, bermanfaat. Ketika batin seseorang tidak dikuasai oleh keserakahan, apakah dia kemudian akan menghindari pembunuhan, pencurian, perzinahan, dan berbohong, dan juga mengajak orang lain untuk menghindari perbuatan-perbuatan jahat seperti ini? Mereka suka mengatakan, oh iya benar Bante, mereka akan menghindari perbuatan-perbuatan jahat seperti ini. Dan apakah ini tercela atau tidak tercela? Ya tidak tercela. Ini bermanfaat atau tidak bermanfaat? Ya jelas bermanfaat. Nah, karena mengetahui bahwa batin yang tidak dikuasai oleh keserakahan membawa seseorang untuk melakukan hal-hal yang baik, menghindari kejahatan, dan itu adalah bermanfaat, maka hendaknya ini dilakukan. Karena bermanfaat, tidak merugikan, dan tentunya dipuji oleh para bijaksanawan. Maka ini hendaknya dilakukan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, kalau misalnya kita membaca dalam kitab suci, ada ajaran yang mengajarkan kita untuk tidak membiarkan batin kita dikuasai oleh keserakahan, sehingga membawa setiap perbuatan kita untuk tidak terseret ke dalam kejahatan. Apakah kita tidak boleh percaya dengan apa yang ditulis dalam kitab suci? Ya jelas boleh percaya. Kenapa tidak? Termasuk sekarang kita mendapatkan yaitu khutbah Kalamasuta.
yang mengajarkan kita untuk yaitu melakukan hal yang baik untuk supaya batin kita tidak dikuasai oleh keserakahan. Apakah hanya karena kita membaca Kalama Sutta ini di dalam kitab suci, maka kita tidak boleh percaya? Hanya karena kita belum membuktikan? Ya tidak demikian. Tentu boleh percaya. Tetapi tentu harus kemudian diselidik lagi, diimplementasikan ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Kira-kira benar tidak? Nah, sehingga orang mengatakan dan menerjemahkan Kalama Sutta sebagai jangan percaya, itu sebenarnya justru akan ya katakan kita bahkan menolak Kalama Sutta juga. Kita percaya dengan Kalama Sutta, padahal Kalama Sutta juga terdapat dalam kitab suci, mengatakan jangan percaya, berarti kita juga menolak Kalama Sutta juga. Padahal dalam sutta tersebut ya sebenarnya tidak kita ya katakan tidak boleh kita itu katakan tidak percaya. Ya kita diperbolehkan untuk percaya terhadap apa yang tertulis dalam kitab suci, terhadap kata-kata guru. Kita boleh percaya terhadap bahkan tradisi yang sudah turun-temurun. Ya sebenarnya kalau kita bicara tentang agama, termasuk agama Buddha kan sebenarnya itu tradisi yang sudah turun-temurun. Hanya saja kemudian jangan lantas sebelum kita menyelidik, kita menyimpulkan, kita menginvestigasi, kita mengalami, kemudian kita menyimpulkan bahwa ini pasti benar, yang lain salah. Hanya itu yang menjadi masalah yang mesti kita harus menyelidik lebih lanjut. Tapi sebagai awal, kita percaya tentu sangat diperbolehkan, tidak dilarang. Tapi penyimpulan itulah yang harus berhati-hati. Nah, sehingga di sini berkaitan dengan yaitu yang pertama bahwa ada seseorang yang tidak dikuasai oleh keserakahan. Maka mengetahui bahwa hal ini, batin yang seperti ini membawa kepada kebahagiaan, manfaat, maka itulah yang mesti dilakukan. Nah, yang kedua adalah ada seseorang yang batinnya tidak dikuasai oleh kebencian. Dan orang demikian juga tentunya tidak akan melakukan kejahatan. Apakah membunuh, mencuri, berzina, berbohong, dan juga tidak mengajak orang lain untuk melakukan kejahatan. Dan perbuatan demikian apakah tercela atau tidak tercela? Jelas tidak tercela. Perbuatan demikian bermanfaat atau tidak bermanfaat? Ya jelas bermanfaat. Perbuatan demikian dipuji oleh para bijaksanawan atau dikritik, dicela oleh para bijaksanawan? Jelas akan dipuji. Melihat kemanfaatan dari perbuatan yang muncul dari batin yang tidak dikuasai oleh kebencian, maka lakukan perbuatan tersebut, lakukan hal tersebut. Nah, tolak ukur yang kedua bahwa perbuatan itu baik, bermanfaat, yang mesti dilakukan adalah ketika perbuatan tersebut dilandasi dengan apa? Ketidakserakahan dan ketidakkebencian. Artinya dilandasi dengan batin yang tidak serakah, batin yang tidak membenci. Nah, tolak ukur yang ketiga adalah ketika batin seseorang tidak dikuasai oleh ketidaktahuan atau moha, maka orang demikian juga tidak akan melakukan kejahatan. Orang demikian tidak akan membunuh, tidak akan mencuri, tidak berzina, dan juga tidak berbohong. Yang orang demikian juga tidak akan mengajak orang lain untuk melakukan perbuatan yang buruk. Tetapi sebaliknya, orang demikian mengajak orang lain untuk juga menghindari perbuatan-perbuatan yang buruk. Maka ini adalah hal yang bermanfaat. Tidak hanya bermanfaat bagi diri sendiri, tapi juga bermanfaat untuk lingkungan sekitar. Karena orang yang baik akan membawa dirinya kepada kebaikan dan juga mengajak orang lain untuk melakukan kebaikan, menghindari kejahatan. Nah, tiga hal ini menjadi tolak ukur untuk memahami bahwa ini benar. Jadi yang salah, yang tidak benar, yang merugikan adalah ketika perbuatan itu dilandasi oleh keserakahan, kebencian, dan ketidaktahuan, sedangkan
perbuatan yang baik, yang bermanfaat, yang dikatakan sebagai benar apabila perbuatan tersebut tidak dilandasi oleh keserakahan, kebencian, dan ketidaktahuan. Dan tentu, dari mana sumbernya? Apakah dari kitab suci, dari kata orang, dari kata guru, dari sebuah pemikiran, dari sebuah katakan ya persetujuan pandangan karena sebuah perenungan, apakah karena logika? Kalau ternyata perbuatan tersebut yang diperoleh dari hal-hal ini masih disertai oleh keserakahan, oleh kebencian, ataupun ketidaktahuan, maka jangan lakukan. Walaupun seandainya itu dari kitab suci. Tetapi kalau kemudian perbuatan-perbuatan tersebut yang didasari oleh pemahaman yang muncul dari 10 sumber, tradisi lisan, tradisi turun-temurun, desas-desus, kitab suci, dan seterusnya, tetapi ternyata sumber-sumber demikian mengajak kita untuk melakukan tindakan perbuatan dengan tidak didasari oleh keserakahan, kebencian, dan juga ketidaktahuan, maka ini patut dilakukan. Nah, ini yang menjadi tolak ukur untuk mengetahui mana yang benar, mana yang tidak benar. 3 hal ini yang pertama, dan 3 hal yang kedua. Dan ini yang menjadi inti di dalam sebenarnya Kalamasuta. Mengapa Kalamasuta dimasukkan ke dalam Tika Nipata untuk menunjukkan bahwa ada 3 poin penting yang mesti kita renungkan dalam khotbah ini, dalam suta ini. Nah, kemudian Sang Buddha memberikan kelanjutan pemahaman dalam Kalamasuta. Nah, jadi ini perlu diketahui oleh kita sebagai umat Buddha karena kalau kita bicara tentang Kalamasuta atau dengan yaitu istilah lain yaitu Kesamudi Sutta atau Kesabuddhiya Sutta, kita tuh selalu terpaku kepada 10 hal. Terpaku kepada pernyataan jangan percaya terhadap tradisi lisan, tradisi turun-temurun, desas-desus, Tipitaka, kitab suci termasuk Tipitaka. Hanya terpaku pada ini. Padahal dalam Kalamasuta itu panjang lebar diberikan oleh Sang Buddha. Termasuk poin yang paling penting adalah yaitu 3 hal yang mesti dihindari, loba dosa moha, dan 3 hal yang mesti dipraktekkan, dikembangkan karena ini memberikan manfaat, yaitu aloba, adosa, amoha. Tanpa keserakahan, tanpa kebencian, dan tanpa ketidaktahuan. Nah, kemudian Sang Buddha melanjutkan, dan ini penting sekali, bayangkan, kalau seseorang batinnya itu tidak dilandasi oleh keserakahan, tidak dilandasi oleh kebencian, tidak dilandasi oleh ketidaktahuan, artinya batinnya itu menjadi bijaksana, batinnya sudah terbebas dari keserakahan, wigata bija, batinnya terbebas dari pikiran-pikiran buruk, wigata viapada, batinnya menjadi bijaksana, sampajana, dan penuh perhatian padisati. Bayangkan, apakah orang demikian akan memiliki cinta kasih, loving kindness terhadap semua makhluk atau tidak? Jelas. Orang demikian tentunya memiliki cinta kasih. Maka Sang Buddha dalam khotbah ini mengatakan bahwa orang yang batinnya sudah terbebas dari keserakahan, dari kebencian, yang batinnya sudah bijaksana karena moha, ketidaktahuan itu lenyap, dan batinnya itu penuh perhatian, maka orang demikian akan hidup memancarkan cinta kasih ke segenap penjuru. Yang pertama. Nah, orang demikian juga akan memancarkan kasih sayang. Harapan yang muncul pada orang demikian adalah bagaimana semua makhluk terbebas dari penderitaan. Memancarkan kasih sayang, compassion, ke segenap arah segala penjuru terhadap semua makhluk. Dan tentu orang demikian yang batinnya sudah bebas dari keserakahan, kebencian, yang batinnya penuh dengan kebijaksanaan, dengan perhatian, orang demikian tentunya hanya mengharapkan kebahagiaan bagi makhluk lain.
akan berbahagia ketika makhluk lain juga mendapatkan kebahagiaan. Muditanya berkembang. Cinta kasihnya, metanya berkembang, karuna kasih sayangnya berkembang, dan juga mudita, simpati, rejoice, bahagia terhadap kebahagiaan orang lain juga akan berkembang. Dan orang demikian tentu karena tidak ada pikiran buruk sama sekali, ya keseimbangan batinnya, UPK-nya juga akan berkembang. 4 kediaman Brahma, meta, karuna, mudita, UPK akan berkembang bagi mereka yang hidup tanpa ada keserakahan, tanpa ada kebencian, dan juga tanpa ada kebodohan. Mereka akan hidup dengan cinta kasih, kasih sayang, simpati, dan keseimbangan batin ke segenap penjuru, ke segala arah terhadap semua makhluk. Dan apakah orang yang mempraktikkan jalan demikian adalah mempraktikkan jalan yang benar atau jalan yang salah? Tentu adalah jalan yang benar. Apakah praktik demikian bermanfaat atau merugikan? Jelas bermanfaat. Apakah praktik demikian dicela atau dikritik oleh seorang bijaksana atau dipuji oleh bijaksanawan? Jelas dipuji. Nah, karena ini tidak tercela, ini bermanfaat, ini benar, ini dipuji oleh para bijaksanawan, ini tentunya patut untuk dilakukan. Ini juga adalah tolak ukur untuk mengetahui ini benar, ini salah. Nah, kalau seseorang dalam Kalama Sutta hidup dengan cara demikian, menyimpulkan benar dan salah bukan atas dasar tradisi lisan, tradisi parang-para atau turun-temurun, desas-desus kitab suci, karena logika, karena kesimpulan, karena pemikiran yang tampaknya sesuai, karena yaitu persetujuan terhadap pandangan atas dasar yang sudah direnungkan, karena melihat orang lain itu atau orang tertentu itu capable, mampu, mahir, pakar, ahli, atau karena itu adalah kata-kata guru saya. Tetapi tidak demikian, tetapi menyimpulkan ini benar, ini salah atas dasar apakah ini, perbuatan ini didasari oleh keserakahan, kebencian, ketidaktahuan, atau didasari oleh tanpa keserakahan, tanpa kebencian, atau tanpa ketidaktahuan. Nah, menyimpulkannya demikian. Oh, ternyata perbuatan ini didasari oleh keserakahan, oleh kebencian, oleh ketidaktahuan. Wah, ini tidak benar, ini tidak bermanfaat, ini merugikan, ini membawa kepada penderitaan. Oh, ternyata perbuatan ini terbebas dari keserakahan, terbebas dari kebencian, terbebas dari kebodohan, ketidaktahuan. Ini tidak dicela, tapi dipuji oleh para bijaksanawan. Ini bermanfaat. Ini tidak membawa kepada duka penderitaan. Wah, ini patut untuk dilakukan. Nah, ukurannya demikian. Nah, orang yang melakukan hidupnya, menjalani hidupnya dengan tolok ukur seperti itu, dalam setiap perbuatannya, dilihat apakah ada keserakahan, kebencian, kebodohan, atau tidak. Wah, tidak ada. Kemudian dilanjutkan. Maka orang demikian yang tidak melakukan kejahatan akan mendapatkan 4 hal yang membuat dirinya nyaman. Cattaro asasa adhigata honti. Terdapat 4 hal yang membuat batinnya nyaman. Yang pertama adalah, kalau ada hasil perbuatan dan juga ada, karena adanya hasil perbuatan, maka juga ada kelahiran kembali. Jadi kalau memang ada perbuatan dan hasilnya dan juga karenanya ada kelahiran kembali, maka sudah pasti. Karena saya tidak melakukan kejahatan, maka pasti saya terlahir di alam surga. Ini penting. Jadi kalau orang dalam hidupnya hanya menjalani hal yang baik, tidak melakukan kejahatan,
maka ada satu kenyamanan dalam batin, satu kondisi batin yang nyaman, asasa dalam batinnya. Kalau memang ada perbuatan dan hasilnya, ada karma dan hasilnya, sehingga menyebabkan kelahiran yang mendatang, sudah pasti. Karena saya tidak melakukan kejahatan, maka saya pasti akan terlahir di alam surga. Itu kenyamanan yang pertama. Kondisi batin yang nyaman yang pertama. Yang kedua, kondisi batin kenyamanan yang kedua adalah kalau seandainya tidak ada hukum karma, tidak ada hasil karma, dan juga karenanya tidak ada kelahiran kembali. Kalau seandainya demikian, tetap saya berbahagia. Dalam kehidupan sekarang, karena batin saya bebas dari kebencian, bebas dari keburukan, bebas dari masalah, maka saya akan bahagia. Saya bisa mempertahankan kebahagiaan saya di kehidupan sekarang. Nah, ini kenyamanan yang kedua. Jadi, kalau ada perbuatan, ada karma dan juga hasilnya, ada kelahiran kembali, oh pasti saya terlahir di alam surga karena saya berbuat kebajikan. Tetapi seandainya tidak ada hukum karma, seandainya tidak ada kelahiran kembali, tetap saya berbahagia. Karena batin saya bebas dari kebencian, bebas dari pikiran buruk, bebas dari segala trouble, segala masalah, aniga. Sehingga saya bisa mempertahankan kebahagiaan di kehidupan sekarang. Apalagi tidak dicela oleh para bijaksanawan. Nah, ini adalah kenyamanan yang kedua. Kenyamanan yang ketiga adalah kalau kejahatan itu dilakukan oleh perbuatan. Ya, jadi ingat, kalau kejahatan dilakukan melalui perbuatan, maka karena saya tidak melakukan kejahatan, tidak mungkin ada penderitaan yang datang pada saya. Nah, jadi kalau kejahatan ini atau keburukan ini dilakukan melalui perbuatan, maka karena saya tidak melakukan kejahatan, karena perbuatan saya bersih, maka tidak mungkin penderitaan akan datang kepada saya. Nah, itu adalah consolation, kenyamanan yang ketiga. Asasa yang ketiga. Nah, yang keempat adalah kalau seandainya tidak ada kejahatan yang dilakukan melalui perbuatan. Jadi kan ada sebuah pandangan pada zaman Sang Buddha itu bahwa perbuatan itu hanya sekedar perbuatan. Di sana tidak ada kejahatan, tidak ada kebaikan. Ada pandangan demikian. Maka Sang Buddha mengatakan seandainya tidak ada kejahatan yang dilakukan oleh perbuatan, tetap saja saya merasa murni. Bahkan dari dua hal. Yang murni dari dua hal adalah yang pertama, kalau memang kejahatan dilakukan melalui perbuatan, tetap saya murni. Karena apa? Saya tidak melakukan kejahatan. Tapi seandainya ternyata tidak ada kejahatan di dalam sebuah perbuatan, tetap saya murni. Saya tidak melakukan kejahatan. Maka empat hal ini akan diperoleh ketika seseorang mempraktikkan melakukan perbuatan yang tidak didasari oleh keserakahan, kebencian, dan juga ketidaktahuan. Yang mana dengan perbuatan demikian, perbuatan-perbuatan yang buruk pasti akan dihindari. Orang demikian pun juga mengajak orang lain untuk menghindari perbuatan buruk. Dan orang yang batinnya sudah terbebas dari keserakahan, dari kebencian, yang sudah bijaksana karena kebodohan ya lenyap, paling tidak sedikit demi sedikit lenyap, dan orang demikian tentunya hidup dengan penuh perhatian, memperhatikan setiap gerak-gerik batinnya, apakah ini dilandasi oleh keserakahan, kebencian, ketidaktahuan atau tidak. Ada perhatian demikian, orang demikian tentunya akan hidup dengan penuh welas asih, dengan penuh cinta kasih, bergembira ketika orang lain berbahagia, batin seimbang. Dan orang demikian adalah orang yang bahagia, orang yang mendapatkan empat kenyamanan batin. Kalau ada hukum karma dan hasil perbuatan, hasil karma, ada kelahiran kembali, orang demikian bisa mengatakan, saya pasti
terlahir di alam surga. Kenapa? Karena saya tidak melakukan kejahatan. Tapi walaupun seandainya karma tidak ada, hasil perbuatan tidak ada, kemudian karenanya tidak ada kelahiran yang akan datang, tetap orang demikian akan bahagia di kehidupan sekarang karena tidak ada pikiran yang buruk, tidak ada pikiran yang didasari oleh pikiran-pikiran jahat. Dia berbahagia. Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, Kalama Sutta itu tidak hanya berhenti pada yang umumnya orang itu berpikir, jangan percaya terhadap ini dan itu. Dan itu pun juga harus diubah, harus diluruskan bahwa terjemahan yang tepat tidak demikian. Tetapi yang menjadi ukuran lagi adalah bukan masalah itu pemahaman kita itu muncul dari apa itu tradisi lisan, tradisi turun-temurun, kitab suci, kata-kata guru, bukan masalah itunya. Tapi masalah bagaimana kita itu jangan menyimpulkan hanya atas dasar hal-hal tersebut, kemudian kita simpulkan ini benar, ini salah. Yang menjadi tolok ukur untuk menyimpulkan adalah harus diketahui, dialami, ini perbuatan ini, pemahaman ini, pengetahuan ini didasari oleh keserakahan, kebencian, ketidaktahuan atau tidak. Kalau itu didasari oleh 3 hal ini, maka jangan lakukan. Itu tolak ukur yang menjadi penting dalam khutbah ini. Tetapi kalau kemudian 3 hal ini atau hal-hal ini didasari oleh tanpa keserakahan, tanpa kebencian, dan juga tanpa ketidaktahuan, maka itu menjadi tolak ukur bahwa ini benar, ini sesuai, ini bermanfaat. Ini yang menjadi penting dalam sutta ini, dalam khutbah ini. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, dalam kita memahami khutbah Sang Buddha tentu tidak hanya sekedar satu pernyataan, kita kutip kemudian ya kita jadikan sebagai referensi, ya walaupun itu ada kalanya sesuai, tetapi akan jauh lebih baik lagi adalah dalam satu khutbah kita cermati keseluruhan khutbah, kemudian kita maknai dengan benar, dengan katakan tidak menyimpang dari maksud, tujuan, makna yang disampaikan dalam khutbah tersebut sesuai dengan ajaran Sang Buddha, sehingga ketika kita ya katakan presentasikan, kita tularkan kepada orang lain, itu tidak menjadi salah, tidak menjadi menyimpang. Itulah Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, bahwasanya Kalama Sutta adalah khutbah yang sangat penting yang mesti kita pahami. Dan semoga kita semua dapat memahami ajaran Sang Buddha dengan benar, dengan baik, kita bisa mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita menjadi bahagia dalam kehidupan kita saat ini, dan juga bahagia saat mendatang, dan tentunya bahagia karena kita mendekati tujuan akhir, mempraktikkan Dhamma, yaitu Nibbana. Semoga kita semua berbahagia. Sabbe satta bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk berbahagia.